Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pagi hari yang cerah ini, saya Iqbal Halili sebagai host di podcast Ruang Informasi kembali dapat membersamai Anda para pemirsa podcast Ruang Informasi dalam episode OPD Pak. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan ada selalu berbincang-bincang terkait dengan inovasi dan kreasi dari OPD-OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Nah, seperti biasa, di tengah-tengah kita di studio podcast Ruang Informasi ini telah hadir para narasumber dan bintang tamu yang tentunya merupakan dari OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu dan narasumber dari Dinas Koperindak, yaitu Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun, yang mana dalam hal ini diwakili sendiri oleh Bapak Kepala Dinas dari Diskoperindak Kabupaten Sarolangun sendiri, yakni Bapak Bustra Desman. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Ruang Informasi dalam episode OPD Menyapa ya. Nah, dan juga salah satu narasumber kita ada dari pelaku UMKM sekaligus pendamping dan fasilitator di Dinas Koperindak Kabupaten Sarolangun sendiri, yaitu Mas Dorel Effendi. Selamat pagi Mas Dorel. Pagi Mas. Ya, selamat datang di podcast Ruang Informasi. Sarapan apa pagi ini Pak? Hari ini alhamdulillah kita sudah sarapan sebagaimana mestinya disiapkan oleh orang rumah. Udah semangat terus Pak ya. Semangat terus itu. Mas Dorel udah sarapan tadi Pak dari kita. Sehat terus ya, semangat terus alhamdulillah. Nah, seperti biasa di sini kita akan ngobrol nih Pak. Iya. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan inovasi sekaligus program-program unggulan dan juga terkait dengan topik tema kita pada hari ini, yaitu UMKM maju, ekonomi tumbuh dan masyarakat sejahtera. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, terkait dengan tema kita pada hari ini, UMKM kan merupakan usaha menengah kecil dan mikro itu sendiri Pak, di mana seperti yang kita ketahui, UMKM ini sendiri bukan hanya sekedar usaha, tapi untuk di era sekarang UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung untuk perekonomian daerah, dan mungkin bukan hanya daerah tapi juga untuk negara kita Republik Indonesia itu sendiri. Kita akan berbicara di sini sendiri nanti, dan ini juga tentunya mendukung visi misi dari Bapak Bupati kita, itu Bapak Hurmin, dan Bapak Wakil Bupati Geri Trisapika, yaitu Sarolangun Maju, Muda, Agamis, Jujur, dan Unggul. Nah, yang pertama nih Pak, sebelum kita mulai, sebagai kalau bahasanya di sini kita orang Melayu, orang Sarolangun. Saya punya pantun nih Pak. Nah, saya punya pantun. Kalau Bapak sama Mas Dorel juga punya pantun, nggak apa-apa nih dari saya ini ya. Nah, jalan-jalan ke Bukit Temulun, ya, sehingga sebentar membeli rotan. UMKM maju membangun Sarolangun, bersama kita wujudkan kesejahteraan. Jadi dengan UMKM yang maju, tentunya Sarolangun bisa lebih maju lagi ke depannya. Nah, yang pertama kepada Pak Kadis nih Pak, kita akan bincang-bincang nih Pak terkait dengan UMKM. Pertama terkait dengan Dinas Koperindak sendiri Pak. Iya. Sudah berapa lama Pak di Dinas Koperindak Pak? Kita lebih kurang berjalan di kantor Koperindak lebih kurang 5 bulan. 5 bulan Pak ya. Untuk Dinas Koperindak ini sendiri Pak, itu apa sih tupoksi dan atau tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperindak Kabupaten Sarolangun ini sendiri Pak? Bisa dijelaskan? Ya tentu sebagai kepala dinas Koperindak tentu banyak yang dibidangi, salah satunya bidang perdagangan. Oh, ada bidang perdagangan Ada Pak. bidang koperasi, Ada koperasi, ada bidang industri. industri, Karena ini sebenarnya Pak Kementerian 4 kementerian termasuk UMKM. UMKM Karena UMKM ini kan tergabung di koperasi. di koperasi Pak. Dan alhamdulillah hari ini dengan apa yang kami lakukan hari ini yang diamanahkan oleh Bapak Bupati Sarolangun Bapak Haji Himel terkait kami amanah sebagai sekretaris Koperindak dan langsung itu sebagai pelaksana tugas Iya. kepala dinas Koperindak. Dalam amanah ini harus kami Jaga. kami jalan. Itu tidak mudah Iya. memegang suatu dinas yang beberapa kementerian, dan ini kami mungkin ada beberapa target yang jadi
ke depan yang menjadi dipastikan. Mungkin salah satunya yang kemudian beberapa minggu yang lalu Dinas Perindak melakukan launching Iya. UMKM, dan tentu UMKM kita ini tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Sarangun, Pak ya. Kabupaten Sarangun. Nah tentu yang lebih dominan terkait UMKM ini ada di Napura, Ada di 60 dalam kecamatan Sarangun. Hmm. Tapi banyak yang potensi-potensi yang di kecamatan pengusaha yang di luar kota. Dan hari ini kita mau ingin naik kelas. Pengen naik kelas. Tentu keberadaan UMKM ini yang selama ini kita sekarang hasil data itu lebih kurang 3.940. 3.946 untuk wilayah cakupan Kabupaten Sarangun. Dan sebanyak itu ada juga yang belum memiliki NIP, ada yang belum memiliki IRT, Iya. ada yang belum memiliki apa. Hmm. Dan hari ini Dinas Koperda ketika di launching oleh Bapak Bupati, Hmm. kan dia akan memberi ruang kepada UMKM yang di luar-luar. Hmm. Nah, kami berkeinginan di sebelah kecamatan ini harus sampai akomodir semua. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan sudah si launching yang Alvin, kami akan berupaya bagaimana UMKM ini melakukan sistem digitalisasi. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa UMKM yang sudah masuk ke dalam sistem kami. Ketika nanti kalau ada masyarakat yang berkeinginan berbelanja, Iya. kita tinggal scan. Iya. Udah era digital, Pak ya. Sekarang ada, Pak. Dan alhamdulillah kami akan berupaya yang terbaik untuk Dinas Perindak. Luar biasa menyampaikan dari Pak Hadis kita pada hari ini. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, tupoksi dari Dinas Perindak ini sangat luas, sangat vital untuk Kabupaten Sarangun, terutama di bidang perusahaan usaha kecil menengah, koperasi dan perindustrian tadi, Pak ya. Kalau untuk sejauh ini, Pak, Bapak melihat selama 5 bulan kerjaan sebagai PT Kadis di Dinas Perindak Kabupaten Sarangun, bagaimana bisa diceritakan sedikit bagaimana Bapak melihat kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Sarangun? Apakah seperti yang Bapak bilang tadi naik kelas jumlahnya, atau misalkan jumlah dari UMKM ini sendiri banyak yang tidak terakomodir atau apa seperti apa, Pak? Ya tentu terkait tentang UMKM ini dengan adanya UMKM maju ini kan semua masyarakat bisa kita memberikan ruang untuk usaha. Ya kita mohon maaf apalagi dengan kondisi hari ini, kondisi yang tidak baik-baik saja. Dengan launchingnya UMKM ini itu memberi ruang kepada masyarakat untuk membuka usaha, untuk menambah hasil daripada rumah tangga. Dan di samping itu juga kami mungkin yang selama ini yang kami amati sebenarnya tinggal sentuhan kita. Dan mudah-mudahan kalau dengan sentuhan pemerintah banyak yang bisa kita gali. Banyak potensi-potensi yang di kecamatan yang belum mempunyai NIP, kita mau ingin naik kelas gitu. Dan mudah-mudahan dengan berdiri UMKM maju ini kami akan kejar bola gitu. Bola kan. Iya. Jadi tentu seperti yang Bapak bilang tadi, UMKM Sarangun sekarang sudah mulai menunjukkan kesiapan, Pak ya. Jadi sejauh ini juga beberapa kawan-kawan saya itu kan di era efisiensi seperti kita tahu sekarang di pusat dan juga permasalahan geopolitik di internasional itu juga mempengaruhi kan, Pak. Bagaimana masyarakat sekarang mau tidak mau suka tidak suka mereka harus mencari alternatif lain selain pekerjaan mereka. Nah tentu dengan UMKM ini menjadi sebuah solusi gitu kan. Yang bisa menjadi problem solving terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sekarang. Nah, tadi bisa dijelaskan kembali, Pak, terkait dengan jumlah UMKM dan juga jumlah koperasi, Pak, yang ada di wilayah Kabupaten Sarangun, dan biasanya itu sektor apa aja yang paling dominan, Pak? Ya, kita ambil bicara untuk data koperasi dulu. Iya. Tentu kalau data koperasi ini yang terkait tentang yang koperasi yang KDLB itu lebih kurang 264
264 dan di luar KDNP Pak? Iya, kalau untuk KDNP tentu itu lebih kurang 105 Pak. Setiap desa ya Pak? Setiap desa dan juga. Dan itu terkait tentang koperasi KDNP ini sesuai instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 itu tentang kecepatan pembangunan ini harus tuntas. Karena ini salah satu wadah bagi desa dan kelurahan untuk membuka usaha. Gitu. Kalau cuma UMKM tadi ada 3.000 Pak ya? 3.946. Itu dibagi per bidang, misalkan seperti makanan atau semua total ya Pak? Itu total semua. Total semuanya ya? Dan tentu di dalam 3.835 ini mungkin ada yang usaha kecil, ada yang usaha menengah, dan ada juga yang belum memiliki sertifikat awal. Sekarang hari ini yang sudah memiliki sertifikat awal itu lebih kurang 1.300. Yang sudah di BRT itu lebih kurang 180. Yang memiliki sertifikat awal lebih kurang 1.300. Menarik sekali Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, ternyata banyak sekali UMKM yang ada di Kabupaten Sarawak. Nah, ini mungkin dari tadi abangnya kita ini berbicara sama Bapak, tapi kita ini, nah ini abang ini lupa Bang Darel ya Bang, ngecek ini apa nggak Bapak? Atau Mas? Bang aja orangnya yang itu ya. Bang Darel ini merupakan salah satu pelaku usaha menengah kecil dan mikro di Kabupaten Sarawak, di Provinsi Jambi khususnya, dan di Kabupaten Sarolangun. Di sini beliau juga merupakan salah satu fasilitator pendampingan dari Dinas Koperda Kabupaten Sarolangun ini sendiri. Nah, Bang Darel, bisa dijelaskan Bang, sebelumnya ini usaha yang Abang lakukan untuk di kegiatan UMKM ini usaha apa sih Bang, bisa dijelaskan, dan berapa lama sudah menjalankan usaha itu? Ya, terima kasih Bang. Ya. Sebelumnya saya Dorel. Ya, saya Dorel. Ya. Dan saat ini sebenarnya saya beraktivitas di Yayasan Capa namanya. Yayasan Capa. Yayasan Capa kita mendampingi produk-produk sekitar hutan, kopi, madu, dan yang lain. Aktivitas kita ada di Spintun, dan alhamdulillahnya dari aktivitas kita ini disambut baik oleh dinas. Waktu lalu kita komunikasi, jalin kolaborasi, dan semacam mitra lah Pak ya. Yang mitra sangat baik, bagus sekali. Dan kami beraktivitas mendampingi usaha teman-teman yang ada di Spintun. Nah, aktivitas kita di Spintun itu sendiri, kita saat ini mengembangkan beberapa produk Bang. Produknya ada kopi, namanya ini kopi terisak. Kemudian juga ada madu, sebenarnya cuma kita ada sebar bawah. Ada madu terisak juga, ada anyaman, sama ada produk-produk kreatif dari resin, berupa gantungan kunci, kemudian pin, misalnya resin ini dari getah pohon betul ya. Menarik sekali ya. Itu yang kita kembangkan, tapi itu usaha. Dan saat ini kalau untuk kopi sendiri, sebenarnya ini kan usahanya kelompok ya. Kelompok ini sudah berjalan, kelompoknya dibentuk dari 2022. 2022, 2021 dan madu ya berjalan, tapi fokusnya kurang lebih sekitar setahun ini bisa jadi produk. Selama ini kita menyiapkan kelembagaan, mencari potensi, identifikasi potensi ada di sana. Kali ini kita kembangkan jadi produk kreatif dan inovatif. Menarik sekali. Kopi terisak. Ini jenis kopinya Robusta atau Arabica kalau kopi terisak? Nah, ini menariknya. Ternyata di Sarolangun itu sendiri punya satu varian ya. Namanya itu Excelsa. Iya. Biasanya kita di Jambi kita kenal ada Arabica, Robusta, di Kerinci Jangkat ya. Ada di Berica bisa di Tanjung Jabung ya. Ini yang baru Excelsa. Sebenarnya dia masih keluar dari Berica Liberoid gitu. Ya. Tapi setelah dicek sama teman-teman ahli kopi, kita datangkan sekitar 2 tahun lalu. Dulu kita identifikasinya ini di Berica. Di Berica Sarolangun nggak ada tanggal. Tapi pas dicek ternyata ini Excelsa. Ini menarik ternyata. Bahwa Spintun spesifiknya Sarolangun ya, punya potensi ini yang kita mesti kembangkan secara serius. Spintun ini berarti Pau ke dalam Iya, Kecamatan Pau kita berbatasan pas dengan Sumsel. Dengan apa ya? Sumatera Selatan ya. Desa terakhir itu. Memang di sana terkenalnya seperti yang kita ketahui madu ya, ada satu desa khusus dusun Sialang Ketua. Biasanya dari sini ya. Tentang madu itu biasanya kan. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ini kan
Dan juga yang uniknya, setahu kita Sarolangun ini untuk dataran tingginya Pak Hadi biasanya di daerah Kota Ngasai. Nah kalau ini di Sepintun bisa ya? Bisa menghasilkan biji kopi. Wih menarik. Dan ini sekarang dipasarkan bersama dengan Dinas Koperindak ya? Iya, salah satu dari Dinas. Kemarin dari launching UMKM Maju ya. Alhamdulillah Pak, dilihat oleh teman-teman. Iya. Kalau di sisi lain, kami sebagai yayasan, kita mendampingkan sekarang kerjasama di Jakarta juga untuk pemasaran. Alhamdulillahnya beberapa minta nih. Ini kita lagi bangun komunikasi sekarang, dia minta 600 pieces untuk dikirim di Jakarta salah satu event gitu. Karena mereka ngeliat, yang pertama kita unik secara Excel ya. Kami tawarkan Robusta Crunchy, tawarkan Arabica Crunchy, mereka maunya Excel Sarolangun. Unik itu ya, saya juga ya. Mereka punya Excel Sarolangun. Kemudian madu juga antara rendah Sarolangun ini sangat terkenal Sarolangun. Itu potensi, mereka minta itu, nanti kita coba dari siang lanjut. Pak Hadi sudah pernah coba Pak kopi ya Pak? Sudah. Mantap Pak ya. Jadi sebenarnya ini yang selama ini yang tidak tahu deh. Nah, benar. Ini salah satu wadah yang kami buat dan hari ini muncullah kopi dari Sepintun ini benar sekali. Itulah kalau kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik, tentu bisa dikembangkan potensi-potensi yang mungkin tersembunyi yang ada di Kabupaten Sarolangun sendiri Pak. Nah, selama memulai ini sendiri untuk Mas Daryl nih, selama membangun ini kan tadi katanya lebih kurang kalau 2022 sudah 4 tahun berarti. Nah, ini awal memulai ini nih apa sih ceritanya gitu? Apa memang hobi di bidang kopi atau memang ada hal lain yang tiba-tiba ini secara spontan bisa bekerja sama dan membuat produk kopi Trisakti dan ini maju? Posisi saya sebagai pendamping ya, sebagai fasilitator dari Yayasan Capar. Dan sebenarnya dalam kita membangun produk itu ada satu pendekatan kita namanya studi PAR. Studi PAR ya, Participatory Action Research. Jadi bahwa kita dalam mengembangkan produk itu harus basisnya adalah partisipatif. Apa yang diingin oleh masyarakat itu satu. Kemudian melahirkan aksi dari mereka itu sendiri ya. Nah, kita bersama masyarakat keliling nih, melihat potensi, kita rapat, identifikasi, FGD lah ya. FGD, kita lihat apa nih potensi kita. Oh madu, oke. So, ada yang bilang kita punya kopi di sini, cuma masih di bawah 10 batang gitu. Masih sangat sedikit. Oke, kita lihat, oh ternyata potensi nih yang kita identifikasi awal sebagai barikat. Kita dorong pembibitan, baru kita memakan. Nah, cara kita membangun pengembangan produk itu berbasis PAR tadi, bahwa ada aksi riset partisipatif yang kita berharap yang kita dorong ini adalah transformasional. Dia dari melihat potensi yang sederhana bisa transformasi jadi maju. Dan saat ini kopi sendiri misalnya beberapa petani kita udah mulai kembangkan gitu ya. Anggota kelompok kopi itu ada 18 orang. Anggota kelompok madu itu ada 22 orang. Itu yang di Sepintun ya. Di Sepintun itu kita gali di bawah ternyata wah keren nih pakai di Sepintun sendiri ya, terlepas dari Sarolangun lain, di Sepintun sendiri kita menemukan banyak sekali pengetahuan lokal yang harusnya didedikasi sebagai solusi untuk masa depan. Ini sedikit cerita aja ya, bahwa kita identifikasi potensi madu. Di sana ada istilah pohon sialan, dan orang-orang Trisakti, batin Trisakti, ini kan batin 9, salah satunya batin Trisakti ya. Trisakti ini berarti dari nama sungai. Ya, saya ada kultur. Mereka punya istilah namanya selintang tali anyur. Oh, pernah dengar Bang? Belum pernah dengar. Sudah dengar Pak. Nah, dalam penggalian kami, selintang tali anyur itu adalah tali anyur adalah rotan yang digunakan untuk menurunkan madu dari atas ke bawah. Itu tali anyur. Selintang tali anyur itu adalah luas lahan yang harus dikonservasi secara adat. Misalnya nih satu pohon. Satu batang, tali anyur kan panjangnya banget. Nah, tali anyur itu sebagai jari-jari di sini, dan sekeliling ini adalah hak wilayah adat yang tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditebang. Kalau dalam istilah modern atau istilah biologi itu kan istilah konservasi kan. Dalam teorinya itu disebut dengan TEK, Traditional Ecological Knowledge. Bahwa ternyata orang lokal itu punya kemampuan untuk konservasi. Tidak usah bicara di nasional, forum internasional. Karena mereka secara adat sudah tahu bahwa yang nabang sialang itu adalah dihukum adat, gitu kan. Bahwa yang merusak sialang kawan itu dihukum. Nah, itu tidak identifikasi. Ternyata Sarolangun satu titik aja ya, Sepintun gitu. Saya ngerasa di Bukit 12 punya cerita lain, di Batang Asai punya banyak pengetahuan. Itu yang kita gali, Bang. Ternyata, oh iya,
pas kita cerita ini dengan teman-teman di kementerian, di kehutanan, di Kementerian Keuangan, mereka merinding gitu ya. Kemarin kita bawa teman dari luar negeri, Jerman, ke Spintun. Iya. Kan ada nombai. Nombai itu kan syair-syair membacakan biar untuk menaiki konser kan. Dia merisi jenis mantra supaya mantra, ada syair mantra itu. Iya. Dia merinding. Nah, itu yang kita dorong. Sebenarnya di Spintun sendiri kita nggak dorong produk, Mas. Kita create story. Iya. Kita dorong story. Kita create story untuk menjangkau pasar-pasar kita. Makanya kita bisa naik ke level di Bogor misalnya. Kita kemarin inkubasi di Bogor di IPB. Di Bogor, di Jakarta, di Sulawesi, teman-teman itu ternyata di Sarolangun itu di Spintun spesifik aja keren ya gitu. Apalagi Excelsa punya cerita sendiri, Sialang punya cerita sendiri, Anyaman punya cerita sendiri. Anyaman banyak lagi bedanya kan dibanding Anyamannya Pak lain. Belum lagi produk online lagi. Itu yang kita bangun tuh. Ternyata orang-orang lokal kita di pinggir hutan misalnya punya produk keren ini gitu. Dan alhamdulillahnya kami awalnya kesulitan menjangkau yang lain. Alhamdulillah di samping dinas sangat baik, kami komunikasi dengan Pak Adis, Bu Ayu ya. Ayo orang terlaburan bareng-bareng gitu. Ya itu yang kita bangun. Alhamdulillah kita bisa dengan baik Bang. Luar biasa. Jadi dari penyampaian Mas tadi itu luar biasa sekali. Jadi kita tuh yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat. Betul ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa makan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Mungkin di era sekarang juga yang lagi tren kan budayanya ngopi nih Pak. Ada kalau yang secara ini kan di kabupaten kan ada mungkin teman-teman ngopi di kafe atau di Indomaret atau apa kan yang kopi-kopi ini kan. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya misalkan di Bukit Tempurung ada tuh kan Bukit Kopi Bukit Tempurung. Ini cuma salah satu bagian kecil saja gitu. Nah apalagi bagian yang lain misalnya tentu ini suatu hal yang luar biasa nih pencapaian dari Pak Kadis dari Dinas Koperindang ini sendiri. Nah selanjutnya Pak, dalam hal ini Pak, apa sih Pak tantangan dari Dinas Koperindang sendiri dalam misalkan memasarkan produk UMKM dan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun Pak? Ya, tentu kami terkait tentang pemasaran, kami melalui persoalan yang ada dalam kecamatan yang dalam Kabupaten Sarolangun, kita politikkan di outlet, ya kan, di tempat-tempat hotel. Kita sudah punya showroom sekarang, showroom di Jakarta, dan alhamdulillah kita sudah mengumpul salah satu yang menarik setiap kecamatan dengan kerajinan, dan itu sudah kita kumpul di showroom di Kratos Daya di depan Plaza. Mungkin salah satunya juga nanti setelah adanya KDP nih Pak, maksimal itu bisa taruh di sana. Misalkan setiap daerah atau desa nanti punya ciri khas masing-masing, gitu kan. Kalau terkait modal usaha, apakah ada bantuan Pak dari Dinas Koperindang Kabupaten Sarolangun Pak? Kalau untuk sekarang kita memang kalau dulu sih ada Pak ya. Dengan kondisi yang sekarang ya kita lalui. Hari ini kita mulai dari awal terkait tentang launching UMKM ini yang mungkin harus kita dorong gitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau di era digital sekarang Pak, kita kan hampir semua dinas itu mungkin melakukan sosialisasi terkait program unggulannya melalui medsos. Kalau di Koperindang punya tuh Pak untuk media sosialisasinya Pak atau aplikasi khusus untuk UMKM maju nih Pak? Ya kita kalau terkait tentang untuk anak-anak di kantor kita sudah punya staf IT. Di setiap kegiatan kita bikin PPS, kita setiap kegiatan kita kirim ke media sosial, Instagram, ya kan. Jadi semua terkait tentang kegiatan kita sebar luaskan di media sosial. Apapun atau seperti kegiatan UMKM ini, semuanya sudah kami. Ya saya kemarin ikut juga launching UMKM maju sama Pak Bupati itu Pak. Ada website UMKM, jadi kita bisa ngelihat sudah punya izin belum, sudah punya sertifikat halal belum, sudah pokoknya semuanya terdata sih sudah. Yang saya lihat salah satunya Sarolangun mungkin untuk kita di wilayah lingkungan Pemkab itu yang sering mangkal di depan lagi Pak. Susu kedelai Suleku itu Pak. Nah itu masih sering kan yang saya lihat kan. Berarti
peran dari Dinas Koprendak ini tentu sangat vital sekali untuk pembangunan PIM sendiri. Nah, untuk Mas Dorel sendiri nih, di era sekarang kan dari digital sama mungkin pertanyaannya. Kalau untuk dinas mungkin mereka punya platform dari website dan Instagram. Kalau untuk Mas Dorel sendiri, ini untuk pemasarannya kan sangat menarik tadi penjelasannya tadi. Aku punya akses pemasarannya di media digital melalui misalkan medsos atau punya website atau juga misalkan ke platform marketplace gitu. Kalau kalau ke website saat ini website khusus usaha belum ya. Tapi kita di website Yayasan kami, Yayasan Capa. Kalau untuk media sosial itu kita sudah memakan. Masing-masing ini sudah ada media sosialnya nih bang. Nanti bisa di scan di sini kan. Di situ ada barcode-nya ya. Ada barcode. Kopi punya Kopi Trisat misalnya, ada FB, ada TikTok, ada Instagram, kemudian lain-lain juga macam-macam, masing-masing ada. Dan kita memang memanfaatkan anak muda di sana untuk bercerita. Gua kan orang kita ya, kan punya kebiasaan bertutur. Bisa punya bercerita. Kalau misalnya kita duduk dengan orang tua di kampung tuh, kalau kita tanya satu misalnya tentang cara manjat siapa, panjang cerita itu. Kita ada lebih. Dan alhamdulillah anak muda juga abang dari punya aja konten-kontennya. Mereka buat konten sosial untuk pemasaran ini. Tapi di sisi lain sebenarnya Yayasan Capa sendiri itu sekarang sedang berkoordinasi bermitra ya. Salah satu platform yang ada di Jakarta namanya lokasoka.com. Lokasoka. Iya, di Pak Gadis misalnya teman-teman bisa cek ya. Ada namanya lokasoka.com. Nah, lokasoka.com yang jadi pasar kita ada di space kita yang ada di Jakarta. Misalnya kemarin nih ada yang mau pesan kopi Trisat nih, kita harga Jakarta gitu loh. Jadi sudah ada di sana. Teman-teman nggak perlu mikir ongkir lagi ya. Itu sudah di Jakarta. Nah, itu yang kita bangun. Nanti kami sih berharapnya kita bisa komunikasi terus ya Pak ya. Ini kan masih cukup baru lah, kurang dari setahun ini Pak fokus ya. Dulu sudah komunikasi, cuman intentnya kurang dari setahun ini. Nah, mitra-mitra yang sudah kita bangun ini, kita harusnya bisa dinas bangun ekosistem sendiri. Kita bangun ekosistem, nanti kita lebur Pak ya. Ini kan bagus banget sebenarnya tadi UMKM aja tuh, pas teman-teman di pintu melihat produk kita udah bisa dibeli orang dari mana aja, kalau klik gitu. Nah, walaupun kita pasarin terus di media sosial, tapi komunikasi semacam ini ide inovatif terus dikolaborasikan. Dan tentunya juga kami dari Dinas Kominfo sendiri di sini mungkin juga membuka peluang gitu kan bagi teman-teman yang UMKM mungkin kita kan di sini juga mewadahi di bidang digital misalnya atau IT mungkin kalau punya media sosial atau mau berkolab ke pemerintah Kabupaten Sawangun nanti kita bisa mungkin untuk cakupan yang di wilayah Kabupaten Sawangun sangat butuh banget. Iya, menarik sekali soalnya karena saya kan orangnya juga hobi ngopi gitu Pak. Kalau istilahnya nih kalau kata orang tuh kalau udah ngopi itu udah hancur gitu. Kalau istilahnya pagi-pagi nih sambil sarapan Pak sambil makan ini kan pisang goreng itu kopi biar lebih cerah gitu pemikirannya. Nah, selanjutnya Pak sejauh ini kalau untuk tren belanja masyarakat kan tadi juga ke era digital. Kalau untuk apakah Dinas Koprendak sendiri punya sejenis marketplace yang digital? Tadi website itu ada Pak ya? Itu sudah ada Pak. Tapi mungkin belum mungkin belum optimal gitu untuk penggunaannya seperti Shopee atau yang lain yang sudah lisensi dan penggunaan juga sudah skala nasional yang bisa diakses dan bisa gimana mungkin kalau untuk Koprendak nanti bisa kami bantu juga sih ya untuk itu Pak. Nah, dan yang terakhir nih Pak, dengan Pak Kadis ini kan seperti yang kita ketahui tadi kita bicara UMKM ini kan bicara tentang tentang kreativitas, tentang potensi dan tentu ini bicara lebih banyak ke anak muda kan. Nah, banyak sekali masyarakat nih khususnya anak muda nih pengen usaha tapi takut gagal, kebanyakan orang pasti takut gagal usaha. Nah, kami minta belum mencoba, kami minta pesan motivasinya nih dari Pak usaha Kabu Kadis dari Koprendak Pak untuk meningkatkan minat anak-anak muda kayak Bang Dorel ini supaya lebih banyak lagi di Kabupaten Sawangun. Ya kita sebenarnya
kalau dinas perindak ini salah satu sering memberikan informasi-informasi baik terhadap yang ada di Indonesia. Apalagi yang seperti usaha-usaha, pelatihan-pelatihan. Itu Pak. Ini selalu kami sampaikan. Kan kami selalu kolaborasi ya, setiap desa dan kelurahan. Informasi kami sampaikan dengan pihak kecamatan, sehingga pihak kecamatan dan pihak desa kelurahan akan tahu masyarakatnya punya potensi. Satu yang seperti ini. Iya, maksudnya luar biasa. Ini luar biasa ini. Karena selama ini kan tidak terpantau. Dan alhamdulillah ini sudah bergabung. Ini yang harus kami dorong menjadi catatan-catatan kami. Tapi intinya yaitu harus mulai dulu Pak. Harus mulai. Harus berani. Pemuda harus berani. Berani ya Pak. Harus berani buka diri. Harus berani berkoordinasi. Nah, kita jangan, sekarang kan sudah era digital. Kita bisa akses kemanapun. Kita hanya bisa belajar melalui HP bisa ya Pak, yang modal HP ini kita bisa buka. Yang penting kemauan. Anak-anak muda sekarang ya kita tahu sekarang anak-anak muda di sekarang kan sudah banyak yang terpapar dengan hal-hal yang negatif. Dan ini ke depan kami akan buka ruang seperti nanti kami ke depan kan kami ada teras Rawangun. Teras Rawangun itu salah satu wadah yang harus kami buat nanti. Itu anak-anak muda yang harus kami untuk berjualan, live musik. Iya benar Pak. Dan kami kita ke depan ada beberapa zona, ada beberapa yang kami fokus untuk UMKM ini. Salah satunya yang pertama mungkin Laman Basamu. Pak. Laman Basamu ini punya potensi. Iya luar biasa. Dan alhamdulillah tahun depan kita sudah menyiapkan tenda kerucut nanti untuk UMKM nanti. Dan nanti ada yang di Laman Basamu, nantinya ada di Tepian Ancol. Ya ini kalau kita dorong dengan tenda kerucut ini salah satu kemudahan bagi masyarakat kita. Benar Pak. Itu yang kedua, yang mudah-mudahan dengan langkah baik Koprindas ini kami punya target yang lebih besar terkait tentang penanganan masalah pasar. Sekarang kan isu-isu pasar ini sudah luar biasa. Belum tertata dengan baik. Dan kami kemarin sudah mulai melakukan pemetaan, sudah melakukan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Kami akan menggandeng asosiasi pasar yang sebenarnya inilah tugas kami. Koprindat ini fungsinya pengawasan dan pemetaan. Dan ini harus kita pahami dulu. Dan kami kemarin Dinas Koprindat sudah membuat semacam perbuk terkait tentang penataan pasar dan menentukan zona-zona. Dan nanti ke depan pasar ini kita menentukan zonanya. Ada zona yang basah, yang kering. Dan kita ke depan ingin membangun pasar ini yang lebih baik. Dan kemarin kami sudah terkait masalah pasar ini, kita ada pasar Pao, ada pasar Maniangin, ada pasar Singkut, dan ada pasar Salbun, dan ada pasar Patilapan. Dan ini salah satu PR kami. Dan nanti di dalam Pemprov itu nanti ketika ini sudah selesai, dan nanti akan dibuat SK sekretariat bersama. Dan sekretariat bersama ini mungkin ada beberapa dinas yang terlibat di pendampingan untuk penataan masalah pasar. Salah satunya Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini salah satunya fungsinya untuk kantor-kantor parkir yang sudah terkait. Dinas daerah mungkin terkait masalah kebersihan. Dinas PPP mungkin bagian tentang penertiban. Dinas BPK ini mungkin terkait masalah penagihan, pajak. Fungsi kami di mana? Penataan dan pengawasan. Benar. Dan target kami di akhir bulan Juli ini kan tinggal menunggu bidang aset untuk melakukan penghapusan. Ada beberapa prosedur yang harus kami tempuh. Kita tentu memindah PKL, pasti ada solusi. Ketika ini direlokasikan nanti ke Dawa,
tempatnya sudah tersedia. Hmm. Dan ini yang harus kami tata ulang. Iya. Sebenarnya perdagangan itu butuh sentuhan. Nah, benar itu. Ya, yang selama ini mungkin Ya. kita terima kasih yang selama ini yang menjabat pemerintahan. Kita mungkin yang belum terselesaikan, kita selesaikan. Kita mungkin banyak PR yang sebenarnya harus kita lakukan, dan mudah-mudahan sesuai arahan pimpinan, arahan Bupati Sarawak, Bapak Jermin dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kiri di Sartika, bagaimana terkait masalah Sarawak Maju ini, kami beberapa brand ini akan membantu program beliau di sisi yang lain. Gitu. Mantap ya Pak. Jadi selain dari fungsi tadi juga mungkin dengan adanya pembaruan tadi juga bisa meningkatkan keadilan ya Pak ya. Itu salah satu yang hasil kami kemarin ketika kasus DPR. Iya. Karena kita bagaimana mencari potensi PAD. Nah mungkin selama ini kan yang di laman pasar kan yang belum ditarik retribusinya. Karena pelimpahan kewenangannya belum. Nah, dan mudah-mudahan nanti dalam ini kami tuntaskan dan kami sudah sampaikan dengan Pak Sekda dan dalam ini kami tuntaskan dalam penyelesaian beberapa dasar terkait. Luar biasa Pak. Tadi seorang Danpom kita ini memang mantap, baru 5 bulan tapi sudah banyak gebrakan nih Pak ya. Nah oke. Nah sama Mas ini mungkin Mas dari kan tadi penjelasannya panjang lebar dan lain-lain. Mungkin lebih ke sama kayak Pak Kadis tadi kan. Apa pesannya terhadap anak muda di wilayah Kabupaten Sarawak atau umumnya di seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia lah itu kan yang bisa nonton nanti. Nah, supaya ada jiwa untuk sadar membangun UMKM tadi dalam artian bisa membangun suatu usaha di wilayahnya yang membangun tentang kearifan lokal atau budaya sendiri. Lalu apa pesannya, apa harapan ke depannya dari Mas Daryl sendiri selaku pelaku dan juga pendamping dari Dinas Koperasi sendiri? Pertama saya ingin sampaikan bahwa kita punya potensi yang besar sekali. Memang kita punya potensi, baik itu produknya, baik itu story-nya, baik itu historinya. Kita punya sejarah, kita punya cerita, kita punya produk. Kayak madu di sini, potensi panen madu di sini jauh di atas potensi panen madu di Kerinci. Iya kan? Kemudian beberapa produk-produk yang lain. Nah, artinya ketika kita dalam usaha, kita punya potensi. Yang kedua, mestinya bicara pasar kan. Misalnya kalau kita bangun bisnis itu kan, yang pertama adalah bicara size market. Pasar kita itu besar apa sih? Tapi kan sekarang untuk menjangkaunya ada dinas kominfo. Iya kan, gitu kan. Ada dinas yang lain, kita punya media sosial. Saya rasa banyak konten kreator di Sarawak yang keren-keren. Kalau dia sekali bicara produk, engagement mesti tinggi. Itu salah Sarawak aja dan nah itu dua hal yang mesti kita pegang sebenarnya kan. Potensi produksi, potensi pasar. Minimal itu kan. Memang di selain harus motivasi sih. Kan beberapa teman-teman kan ragu mulai kan, karena kayak mana nih gagal macam-macam kan. Mulai kalau dari kami mulai aja dulu. Kemudian itu yang pertama, kemudian kedua harapan ya. Harapannya emang sebenarnya potensi yang ada di kampung ini kita bisa terus di up nih bareng berbagai stakeholder lah. Entah itu dinas koperasi, entah itu dinas kominfo, entah itu dinas yang lain, atau pemuda misalnya yang bersinggungan dengan isu ini, kita harus sama-sama ya dorong. Termasuk kami juga bisa di yayasan ataupun di kelompok tani macam-macam, kita bareng-bareng aja. Kalau harapan ini bisa terkonsolidasi ya dari kita, itu bisa baik sih. Harapan bisa kita sebut. Jadi bisa bersinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak sebagai kepala dinas ke depannya untuk dinas Koprindak dan UMKM yang tadi Kabupaten Sarawak sendiri, khususnya untuk 5 tahun ke depan terkait dengan visi Pak Bupati kita Sarawak. Ya tentu kami punya harapan besar terkait dengan UMKM madu. Kenapa kami terkait masalah untuk pendidikan, untuk pelatihan mungkin kami akan tingkatkan
Sehingga Pendampingan. kita tidak terfokus hanya target kita dalam satu 50. Iya. Yang kita sebenarnya banyak yang berkeinginan Iya. untuk melakukan usaha dari seluruh daerah sekitar. Jadi kita tetap melakukan pemerataan. Nanti kita kami pada pemerintah kabupaten, kami punya impian besar untuk pemerintah. Mudah-mudahan dengan Bapak Bupati ini, apapun yang menjadi program beliau, kami siap untuk membantu seluruh warga seperti Baik, terima kasih. Mungkin yang lebih penting ini, mari kita sama-sama bagi pemirsa podcast ini kita doakan Pak Kadis Pemerintah Komunis selalu sehat selalu. Amin, amin. Ya, dan diberikan ini ya, diberikan kesempatan dan juga ini kekuatan untuk kedepannya bisa menata kembali UMKM dan perindustrian dan perdagangan yang ada di wilayah Kabupaten Sawangan. Dan juga untuk Mas Darel, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Pak Kadis. Terima kasih sudah berbagi. Ini materinya daging semua, apalagi dari Mas Darel dan Pak Kadis nih. Ternyata banyak sekali potensi-potensi yang mungkin selama ini kita belum terekspos, belum ketahuan gitu kan. Nah, ternyata kita punya loh produk-produk yang ini kalau kata Pak Kadis tadi naik kelas gitu ya. Bukan kalau saya bilang kadang saya pernah coba salah satu kopi Kabupaten Sawangan, kopi kawan. Kopi enak kopinya Pak. Maksudnya tidak kalah dengan bahkan bisa jadi lebih, kalau bagi beberapa orang yang seleranya cocok mungkin itu lebih cocok, itu lebih menarik gitu kan. Nah, kedepannya mungkin harapan kita tentu UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Sawangan menjadi lebih baik dan naik kelas ya tadi Pak. Nah, itu untuk closing statement kita pada podcast terkait dengan UMKM maju, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera kali ini adalah jangan pernah meremehkan usaha kecil, sebab sejarah membuktikan banyak hal besar lahir dari keberanian untuk memulai. UMKM bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi tentang harapan, kemandirian, dan masa depan. Nah, tadi saya mulai dengan Fatul, saya nunggu tutup lagi dengan Fatul. Kalau ada Fatul, tak apa. Bapak kalau bisa ke Solo atau boleh. Mohon bilang cakep ya Pak. Ya Mas ya. Siap. Bukan maju. Bukan, boleh maju, iya. Boleh. Burung merpati terbang melayang, maju. Hinggap sebentar di batang kelapa, maju. Mari dukung UMKM Sawangan yang gemilang, bersama membangun daerah tercinta. Terima kasih Pak Kadis yang sudah meluangkan waktunya, Mas Darel. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan panjang lebar bincang-bincang inovasi kita pada podcast OPD Menyapa Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sawangan. Nanti kita akan ada episode lanjutan mungkin terkait dengan tema dan topik yang lain. Tentunya sangat menarik dan banyak sekali potensi-potensi yang kita gali khususnya di Kabupaten Sawangan. Baik, saya selaku host Iqbal Halili pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.